ada anak yang bahkan kelas 2 tidak bisa membaca. Betul. Nah ini sebuah ironi yang kenyataannya kita hadapi di masa pandemi. Nah sekarang kalau misalnya hari ini tahun ini tidak ada lagi pembelajaran lagi, kelas 3 yang akan datang sangat mungkin. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak bisa membaca. Kelihatannya pilihan PTM itu paling baik gitu sudah. Kalau ini nggak PTM luar biasa dampaknya. Ya. Berani nggak pemerintah kota berkomitmen bahwa apapun yang terjadi kita akan tetap PTM misalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Oke. Pagi ini saya kedatangan seseorang yang sengaja kami undang untuk berbicara panjang lebar tentang masalah pendidikan di masa pandemi. Iya. Dan sudah hadir di depan saya yang juga namanya sama hari ini Pak ya, kebetulan ya. Beliau adalah Pak Toto Agus Daryanto. Ya, beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Siap. Baik Pak Toto, terima kasih sudah berhadir di ruang studio podcast kami. Kami mengundang Bapak hari ini untuk kita diskusi sekaligus menyampaikan pada masyarakat bagaimana situasi pendidikan kota, terutama di Kota Banjarmasin di masa pandemi ini. Pertanyaan publik yang banyak disampaikan ke media itu adalah masalah pembelajaran tatap muka yang sudah sangat lama dinanti. Senin kemarin sudah dimulai pembelajaran tatap muka pada semua level jenjang yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Tiba-tiba Pak, ya kan dapat surat pernyataan dari pusat bahwa dapat penjelasan Banjarmasin kembali masuk level 4. Nah, pertanyaannya ini bagaimana nasib PTM? Terus lanjut atau tidak? Ya baik, terima kasih Pak Toto. Saya manggil beliau Pak Toto, beliau manggil saya. Luar biasa hari ini. Jadi begini, jadi memang perkara PTM ini menjadikan diskusi panjang ya. Di kemarin ketika ada sebuah keputusan baru ya dari kementerian, itu kita bertemu langsung ya, dialog dengan Pak Wali, dengan tim gugus tugas, walaupun tidak semua lengkap ya, tapi dengan Kepala Dinas Kesehatan. Dan pada posisinya memang ini kan kalau dahulu ya, kalau penentuan level dahulu itu kan ditentukan karena kasus kasus COVID. Ternyata ini ada indikator baru yang membuat dalam tanda petik ya Banjarmasin menjadi level 4 kembali. Lalu Pak Wali punya kesimpulan, kita berkesimpulan bahwa kemarin gini. Ada peluang untuk relaksasi, untuk pelonggaran. Ya. Nah, lalu Pak Wali mengambil kebijakan bahwa pelonggaran itu ada dua segi ya, atau dua bidang, terutama pertama adalah ekonomi, yang kedua pendidikan. Ya. Nah, kenapa ini menjadikan sesuatu yang harus kita teruskan jalankan PTM? Ini banyak pertimbangan. Karena kemarin dialognya juga panjang ini. Biar masyarakat tahu Pak. Ya, maju mundur gimana gitu bilang. Sementara itu kan masyarakat sudah mulai beli baju baru lagi, beli alat tulis baru lagi. Waduh, banyak yang ngomong, waduh Pak ini jangan berhenti lagi Pak. Iya betul. Nah, akhirnya memang ada banyak alasan ya. Alasan itu pertama adalah alasan Banjarmasin atau maksudnya kabupaten kota itu mengelola pendidikan dasar. Itu yang diingat loh. Nah, saya tidak mau dalam tanda petik ya, itu kalau misalnya provinsi atau perguruan tinggi itu beda kan. Karena karakter pendidikan dasar ini tidak sama dengan pendidikan yang anak-anak usia lanjut. Nah, ini yang menjadikan kendala dan banyak masukan. Memang dia secara risiko pemahaman agak sulit untuk diarahkan. Betul. Tetapi saya kan keperluan anak untuk PTM ini terutama adalah anak-anak di pendidikan dasar apalagi PAUD. Nah, PAUD bertemu dengan teman, sosialisasi, itu pembelajaran. Ini beda kan? Kalau kita sudah anak-anak dewasa, orang-orang dewasa, mungkin tidak dalam tanda petik ya, dia punya sudah karakternya sudah bagus nih. Nah, pembentukan karakter usia dini inilah yang menjadikan permasalahan di Banjarmasin. Lalu pertimbangan inilah yang menjadikan pertimbangan besar. Jadi psikologi anak itu salah satunya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tuntutan pendidikan dasar itu adalah membentuk karakter atau memberikan pembekalan ke depan. Saya permasalahannya sekarang saya bilang sebagai darurat kurikulum hari ini. Anak kelas 2 tidak ada jaminan bisa membaca, Mas. Seperti ini mau yang saya tanyakan lagi. Hari ini betul. Anak-anak kelas 2 SD itu belum bisa baca. Berarti ini fakta. Ini fakta. Tadinya ini mau saya tanyakan, Pak. Pertanyaan kedua setelah ini ternyata Bapak udah nyampaikan. Ini menjadi salah satu alasan tadi saya katakan. Dan darurat kurikulum saya sebut sebagai darurat kurikulum. Pak Wali juga ngomong ini adalah sebagai darurat kita. Nah, kalau kita tunda kembali, saya mohon maaf.
Kalau sampai misalnya ini kita tunda kembali, terus 3 tahun dia tidak, ini kan sudah hampir hampir 2 tahun ya. 2 tahun hampir nggak sekolah lagi. Kalau sampai tahun ajaran berikutnya 2 tahun penuh nggak sekolah. Berarti bisa jadi anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu nggak bisa membaca. Iya. Dan ini akan menjadikan sebuah, mohon maaf ini yang menjadikan sebuah justru ancaman yang besar yang lain gitu untuk masa depan anak-anak kita. Nah, oleh itu kita berkesimpulan bahwa memang kita, makanya kan pada waktu membuka kita di semua jenjang terkejut juga. Semua jenjang iya. Iya. Memang gitu. Karena ini tadi saya katakan ini diperlukan untuk itu. Nah ini yang kedua. Terus yang ketiga adalah tadi secara psikologi itu tadi kan pendidikan karakter sendiri. Nah di dalam pendidikan itu, berbicara pendidikan karakter itu adalah tadi yang disebut dengan role model. Iya. Ya, guru adalah role model. Nah, saya katakan, makanya saya juga dalam dialog saya sebutkan kehadiran guru di depan kelas itu tidak tergantikan. Iya. Ini Pak Toto. Jadi kalau guru hanya ngomong dari balik layar itu beda. Ya, itu sangat beda bagi mereka. Mungkin dia bisa mentransfer ilmunya, tetapi mentransfer value atau nilai-nilainya nggak bisa. Nah inilah yang saya kan diperlukan. Kenapa Banjarmasin? Mohon maaf agak sedikit nekat. Bahasanya juga ada yang ya mohon maaf mungkin ada kritik dari beberapa orang yang putin terlampau berani atau apa. Tapi saya pikir kita mengambil langkah-langkah dengan sebuah pertimbangan yang sangat besar juga. Jadi artinya memang tidak bisa memuaskan semua masyarakat. Ya, tetapi kami menganggap dan Pak Wali menganggap bahwa ini adalah kebijakan yang memang harus paling tepat di Banjarmasin. Ya. Itu alasan ini ya. Dan alasan yang lain mungkin ada gitu. Ya, berarti sebuah keniscayaan Pak ya bahwa semua kebijakan itu akan menimbulkan pro kontra. Betul. Ya. Kalau kita bicara asas manfaat dan mudarat, mungkin dari berbagai macam aspek kajian, kita lebih baik memilih membuka daripada nanti kita mengorbankan generasi ini Pak ya. Iya. Karena kalau bicara COVID kita nggak akan pernah tahu sampai kapan selesainya. Oke, nah terus pertanyaannya, setelah munculnya ya penetapan kembali PPKM level 4 ini kan tetap direlaksasi. Betul. Nah, tetapi kita nggak pernah tahu kepastian ini untuk tatap muka ini walaupun dengan segala keterbatasan aturan yang membatasinya, pilihannya masih tetap lanjut ya Pak kira-kira. Iya. Jadi kita posisinya, jadi selama tadi saya katakan kita menganggap bahwa Banjarmasin masih dalam tanda petik ya kondisi COVID-nya ini masih kondusif ya. Kalau sekarang kan sudah termasuk kondusif ya. Hari ini Mas itu lebih baik daripada waktu kita melaksanakan PTM yang lalu. Iya, sebelumnya sempat itu ya. Yang kita pernah dua minggu itu PTM itu waduh agak gagal sedikit tuh. Iya betul. Langsung satu hari yang kemarin dibuka ada langsung ditutup lagi. Ada yang ditutup lagi karena banyak kasus-kasus. Kalau hari ini alhamdulillah Banjarmasin sudah bagus ya kasus COVID-nya. Jadi selama kondisi COVID Banjarmasin ini lebih kondusif dan seperti ini kita landai dan tingkat infeksinya tidak tinggi, saya pikir kita tetap akan melakukan PTM. Kecuali tadi saya katakan seperti level 4 yang kemarin, memang secara ukuran ini ya, ukuran jumlahnya kasus dan jumlah kematian, nah itu memang indikatornya memang gawat lah, anggaplah tidak dimungkinkan ya kita berhenti. Jadi kita berharap sih Banjarmasin tetap pada posisi baik ya di dalam kondisi COVID. Nah, lalu kita akan PTM. Ya. Berarti masih diasumsikan Pak ya. Proyeksi dan diprediksikan situasi ini mungkin akan terus berlangsung ke depan dalam kondisi COVID-nya masih landai. Jadi selama catatan tetap kematian, fatalitas dan sebagainya tidak begitu tinggi, kita tetap ini ya. Dan kita semua berharap dan berdoa Pak ya. Itu akan tetap di Banjarmasin seperti itu. Oke, Pak 2 tahun kemarin dalam rentang waktu yang tidak ada pembelajaran tatap muka. Apa yang dirasakan yang paling dirasakan para guru, orang tua dan para siswa yang ditangkap oleh Dinas Pendidikan? Nah, ini yang menjadikan ini bukan lagi ini ya. Keluhan dan bahkan kita juga membuat survei. Surveinya sudah ada. Ya, sudah ada. Jadi bagaimana respon guru, respon anak terhadap berlanjutan PJJ ini? Ternyata dalam tanda petik banyak keluhan. Jadi saya rapat ke-3S bulan 2 bulan yang lalu. Itu sampai kepala sekolah secara zahir ini nyebutin, Pak, kalau kita seperti ini terus kami nggak bisa jamin bahwa pendidikan Banjarmasin ini akan mempunyai kualitas yang bagus. Ini guru yang ngomong Pak ya? Kepala sekolah itu. Kepala sekolah malah. Karena apa? Gini, PJJ ini kan ada beberapa kendala ya. Pembelajaran jarak jauh memang tidak harus dengan daring, tapi idealnya itu daring sebenarnya.
Karena walaupun dia tidak bertatap muka secara langsung, tetapi dia virtual. Yeah. Nah, tetapi kenyataannya di Banjarmasin nggak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena memang dari data kita, dari survei kita itu anak-anak yang punya berkemampuan atau mempunyai HP yang tidak dipinjam atau enggak ya, yang berkemampuan mungkin berbeda. Ada mungkin dia bisa punya HP tetapi dia pinjam. Nah, sehingga dia tertunda di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Misalnya ini dilontarkan misalnya jamnya harus jam 8, tetapi dia mengerjakannya nanti jam 4 sore, makan malam, dan itu memang diperbolehkan. Ada penundaan itu. Karena apa? Tadi saya katakan masyarakat Banjarmasin hampir 40%. Kemarin surveinya kita hampir 36%. 36% yang tidak mampu. Tidak bisa menyediakan HP itu berada di tangan dalam penguasaan. Ya. Tapi kalau yang tidak dalam penguasaan sedikit, Pak. SMP itu sekitar mungkin 3-4% aja yang tidak betul-betul orang tuanya nggak punya, dia juga nggak punya. Sehingga kalau dia ada tugas harus pakai hard copy. Nah, tetapi kalau yang tadi saya katakan dalam penguasaan artinya begini, memang kapanpun dia bisa ada. Nah, itu hampir 36% yang tidak punya. Nah, inilah yang dijadikan sehingga itu untuk jenjang SD, Pak ya. SD dan SMP. SMP. Ya, dari SMP. Nah, oleh itu ya sehingga ini menjadikan sebuah kendala. Makanya kan setiap penilaian akhir semester, penilaian tengah semester, kita minta izin untuk tatap muka. Iya. Akhirnya begitu. Walaupun dia pandemi atau apa tetap, kalau enggak gimana jadi mengukur mereka? Dan ini akan menjadikan kendala. Ini yang salah satu kendala itu di dalam teknis ya. Nah, kendala yang berikutnya secara psikologi. Psikologi anak, mohon maaf, ini banyak keluhan orang tua sudah dalam tanda petik anak-anak tidak punya budaya disiplinnya berkurang. Mohon maaf ini. Kalau andai kata tidak dibangunin mungkin dia banyak yang betul Pak. Sampai jam berapa dia belum? Karena Pak malamnya main game. Iya. Jadi sekarang berapa jam sih yang digunakan untuk pembelajaran atau misalnya daring atau apa online? Iya. Yang lainnya digunakan anak-anak itu untuk itu. Nah, ini yang dijadikan kendala. Sehingga tadi saya katakan banyak target-target penguatan pendidikan karakter itu tidak bisa kita penuhi. Dan anak-anak juga jadi liar, bahkan ada yang mengurung diri, senang berada di dalam kamar karena terjebak dengan game. Asosial jadinya Pak. Betul. Nah, inilah yang saya katakan ini menjadikan kendala-kendala. Yang terakhir ini memang tadi saya katakan sekolah sendiri akhirnya akan kesulitan di dalam menyelesaikan laporan-laporan bos. Bantuan operasional sekolah itu ada yang tahun 2019 yang kita 2020 yang terakhir. Ya terakhir berarti kan 2019 tuh. Iya. Itu yang Silva itu hampir lebih dari kemarin dilaporkan itu 30 miliaran Bang Silva. Kota Banjarmasin. Kota Banjar, tapi kan jumlah sekolah banyak ya. Iya, betul. Semua. Nah, bayangin itu. Kenapa? Ya apa yang digunakan? Dia kan sudah di dalam RAKS dia. Perencanaan dia kan mesti tatap muka nih. Kalau tatap muka itu kan gampang kan, mungkin ATK bisa diselesaikan, mungkin yang lainnya juga bisa kan. Karena tidak ada pembelajaran, lalu sekarang olahraga nggak bisa. Iya. Ya kan? Nah, inilah yang kan kendala-kendala. Jadi banyak, mohon maaf, jadi mubazir itu. Jadi bantuan operasional sekolah itu tidak jadi bisa diserap oleh maksimal oleh sekolah. Ini keluhan-keluhan yang terjadi. Nah, ketika kita buka lalu respon sekolahan, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Walaupun memang kemarin diarahkan kepada ini pencapaian tadi saya katakan penguatan kompetensi guru. Ya, latihan-latihan tentang bagaimana pembelajaran berbasis daring ya, berbasis online. Nah, ini yang banyak dilakukan. Nah, ini kendala-kendala saya katakan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, yang terakhir, Pak, yang keempat adalah orang tua. Ini banyak orang tua yang belum. Sekarang yang sekolah dia anaknya atau orang tuanya? Yang menjadi sebuah ironi adalah orang tua yang mungkin ya secara jenjang pendidikan dia mungkin dulu tidak cukup sampai. Betul. Ditambah lagi mungkin kurikulum dia waktu dulu belajar berbeda dengan yang sekarang. Iya. Apalagi harus melek teknologi dengan melihat di Google dan segala macam. Akhirnya kan menjadi sebuah ini Pak ya. Iya, inilah ironinya ya saya katakan. Ini menjadikan kendala-kendala sehingga orang tua yang banyak ngeluh. Aduh, mohon maaf, ada yang komunitas orang tua datang ke kantor. Pak, ini kalau kita nggak mau, gimana ibu-ibu ini? Nggak bisa ada aktivitas yang lain. Iya. Ya mau nggak mau kan namanya anak ya. Ketika dia tidak bisa melaksanakan atau tidak terkendala oleh pendidik misalnya dalam materi itu ya mau nggak mau ya ibunya lah, bapaknya atau kakaknya. Ya mau kemana dia? Dia harus nyetor itu, tagihan itu. Saya punya anak, kebetulan juga dia tingkat SMP. Tagihan 1 tahun itu 126 tagihan. Bayangin tuh. 126 tagihan dia anak itu harus berikan kepada, karena kan setiap guru mau memberikan tugas. Iya.
mana sekolah dulu dengan tugas. Nah ini kalau di dalam pembelajaran tatap muka, anak nggak akan terbebani oleh tugas-tugas itu. Karena dia langsung diselesaikan waktu itu juga. Jadi dalam pertemuan diselesaikan, dua pertemuan diselesaikan. Nah itu seperti itu. Pak, itu tadi di awal dibilang ada anak yang bahkan kelas 2 tidak bisa membaca. Betul. Nah ini sebuah ironi yang kenyataannya kita hadapi di masa pandemi ini. Itu satu sisi fakta yang terjadi ketika 2 tahun kita tidak belajar online. Hal lain yang cukup miris dengan kondisi ini, apa yang terjadi dengan anak didik, Pak? Tadi karakter yang tadi sudah Bapak sebutkan, kemudian disiplin dan segala macam. Tapi kalau kita bicara dalam kacamata pendidikan secara umum, bisa dibilang nggak nanti ini akan membuat satu lost generation yang hilang hanya dalam 1-2 tahun selama pandemi ini, yang karakternya tidak terbentuk, disiplinnya rendah, secara intelektual juga merosot sekali. Gimana gitu, Pak? Saya pikir sangat dimungkinkan. Makanya tadi saya katakan Banjarmasin kenapa harus dalam tanda petik ya mengambil kebijakan yang mungkin tidak populis bagi pemerintahan ya. Dari birokrasi tidak populis, tetapi populis untuk masyarakat ya. Karena memang ini tadi saya katakan sangat mungkin lost learning yang terjadi sekarang ini kan jadi tadi saya katakan ya setidaknya pembekalan anak itu akan mundur. Ya, sekarang bayangin kalau kelas 2 nggak bisa baca gimana, Pak? Kelas 1 interaksi itu, jadi kita memang belum tahu ya seberapa besar ini jumlahnya, tetapi kita yakin itu banyak sekali, karena memang banyak keluhan dari orang tua. Nah sekarang kalau misalnya hari ini tahun ini tidak ada lagi pembelajaran lagi, kelas 3 yang akan datang sangat mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak bisa membaca. Dari situ saya katakan ini menjadikan PR kita bersama ya. Memang, nah kemarin pada waktu kita bertemu dengan ini ya komunitas-komunitas MGMP, terutama di guru agama, di bimbingan konseling, yang dalam petik dia mempunyai ini ya leading sector untuk dalam pembentukan karakter. Saya minta ini perlu di pendampingan anak. Jadi bagaimana anak-anak kita budayakan kembali. Nah di sekolah ini kan sudah dibangun nih budaya sekolah mereka kan, bagaimana dia tertib nih, pagi apa yang dilakukan, bahkan ada yang sholat jamaah, ada yang mengaji di dahulu. Nah ini semuanya hilang semua. Iya. Ini hilang dari tadi saya katakan banyak hal pendidikan karakter yang dia bentuk yang selama ini sudah direncanakan, itu memang banyak hal yang harus ditinggalkan. Nah ini makanya saya katakan kelihatannya pilihan PTM itu paling baik gitu sudah. Kalau ini nggak PTM luar biasa dampaknya. Dan kita tidak berani ngambil risiko yang lebih jauh. Betul. Saya pribadi mendukung itu, Pak. Mungkin suara yang saya sampaikan ini juga merupakan gambaran suara publik ya. Betul, moga-moga. Kalau kita ambil sebuah riset kecil mungkin dari 10 ibu-ibu kali ya. Betul. Ditanya siapa yang mendukung PTM? Mungkin 99% gitu. Karena akibat ini tidak hanya anak-anak yang mengalami ini, orang tua juga kesulitan gitu, Pak ya. Iya. Oke Pak, antisipasi dalam hal kita nggak pernah tahu satu peristiwa bisa terjadi dalam perkembangan ke depan, walaupun kita punya prediksi, tapi tetap tidak akan pernah ada satu peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Nah seandainya, ini kan berandainya Pak ya, tapi kita berharap tidak terjadi, kasus COVID melonjak dan pemerintah Kota Banjarmasin khususnya Dinas Pendidikan harus kembali mengambil risiko untuk tidak kembali tatap muka. Ada nggak sebuah Pak ya solusi-solusi untuk jangan sampai lagi kembali deh ketika seperti masa 2 tahun. Misal ibaratnya tetap tatap muka tapi siswa yang dikunjungin guru kan atau mungkin dengan metode yang seperti apa agar ini tidak sampai risiko yang lama kembali terjadi. Jadi begini ya, kan kekhawatiran kemarin itu kami sebenarnya punya data kuat tentang PTM ini tidak dalam tanda petik tidak perlu harus ketakutan yang berlebih gitu. Karena kita punya data. Dalam 2 minggu PTM yang pernah kita laksanakan di kondisi COVID yang cukup membahayakan. Iya. Ini tidak ada bukti bahwa ada klaster baru, tidak ada bukti bahwa ada penularan baru di sekolahan. Kalau toh ada kasus, kita tracking itu. Kan kemarin itu ya pada 2 minggu terakhir ya, mungkin ini pengalaman kita flashback ya. 2 minggu itu ada kasus di SD itu kita temuin ada 5 kasus dalam 2 minggu. Ya. Yang 2 itu tidak sempat dia tidak sempat untuk turun ke sekolah. Yang 3 sempat turun ke sekolah. Tetapi karena dia memakai protokol kesehatannya ketat pada waktu itu, alhamdulillah tidak jadi penularan. Sedikit tracking semuanya berasal dari klaster keluarga. Jadi tidak didapatkan dari sekolah tidak, tapi di klaster keluarga. Nah, ini yang satu. Nah, kalau dibandingkan dengan jumlah anak yang bersekolah,
Yang kemarin pada waktu itu sekitar 23 ribuan, itu hanya 0,000%. Jadi kami menghitung itu dengan Pak Poli 0,00007%. 0,003%. Dari seluruh anak yang itu dengan kasus yang ada. Ada yang tidak signifikan. Nah, itu yang terjadi. Makanya kemarin kita juga dalam tanda petik sempat tetap mau mencoba untuk, karena kan tetapi kan perkembangannya memang membahayakan juga. Ketika membahayakan ya kita mengambil keputusan seperti itu. Nah, terus apa antisipasinya? Memang tadi saya katakan di awal saya ngomong bahwa kehadiran guru di sekolah itu tidak tergantikan. Akan sulit untuk menggantikan itu. Nah, tetapi kami mempunyai instruksi kepada komunitas-komunitas guru. Salah satunya seperti ini, Mas. Kita coba untuk membudayakan. Jadi setiap mata pelajaran itu punya, kan selama ini ya PJJ itu kan ada banyak pola, Mas. Iya. Nah, yang paling ideal atau yang paling sering dilakukan oleh yang dilakukan oleh guru sekarang di Banjarmasin itu adalah PJJ dalam bentuk komunikasi dalam sosial media, terutama WA group. Tapi tidak ada yang interaksi langsung. Iya. Nah, ini yang dengan kendala. Itu yang saya maksud. Iya. Jadi tidak ada interaksi pembelajaran berbasis daring interaktif, tidak ada. Nah, tetapi kalau itu dilaksanakan, kendalanya banyak lagi juga. Catatannya nih, kami pernah mempelajarin salah satu kepala sekolah di SMP yang tadi dia melaksanakan. Memang ada beberapa SMP yang cukup kuat karena dia kan berada di tengah dan komunitas kebetulan orang tuanya juga mapan. Jadi dia itu menjadwalkan itu satu mata pelajaran dalam satu minggu itu ada satu pembelajaran berbasis tadi daring interaktif, pakai Zoom meeting atau Google Meet. Jadi pakai dua pola itu. Ternyata apa yang meledaknya adalah keluhannya di penyediaan pulsa. 1-2 jam Zoom meeting itu menghabiskan 80 MB satu mata pelajaran. Hitung saja dalam satu minggu. Jadi 1 bulan itu dia memerlukan berapa gitu gigabyte yang harus disediakan. Nah, bagi mungkin keluarga menengah ke atas mungkin nggak masalah. Bagi menengah yang ke bawah yang mungkin pas-pasan untuk makan aja sulit, gimana untuk menyediakan pulsa. Itu kemarin pernah menjadikan dialog di DPRD. Bahkan pernah mau dicoba. Walaupun memang ada, Pak. Ada juga begini ya, bantuan dari pemerintah pusat ada. Iya. Tetapi itu juga tadi saya katakan tidak terus-menerus ya. 3 bulan boleh berhenti. Dan terkadang operatornya berganti-ganti. Dan sangat lelet, Pak. Sangat lelet. Nah, ini yang dengan kendala-kendalanya seperti itu. Nah, sehingga kita juga dalam tanda petik lagi, sekali lagi kita memperhatikan masyarakat yang tidak mampu melakukan itu. Lalu kita juga akan mundur. Tetapi tetap itu menjadikan pola. Saya meminta kepada seluruh guru-guru itu, makanya tadi ada pembelajaran online interaktif itu menjadi salah satu pilihan bagaimana untuk mengefektifkan tadi saya katakan pembelajaran daring kita. Itu satu. Terus ada lagi, Mas, satu lagi yaitu tadi ada yang disebut dengan guru kunjung. Yeah. Ini pernah kita laksanakan di awal-awal kemarin juga, walaupun kendalanya pada posisi nanti guru-gurunya juga akan berat karena ada guru kunjung itu maksimal hanya ada 5 siswa di dalam satu kelompok kecil. Nah, ini yang dikatakan anak guru-guru memang kalau dia dekat dengan sekolahan dan dia merata di dekat-dekat sekolahan sangat dimungkinkan. Tetapi kalau jauh-jauh nanti akan ada risiko-risiko juga seperti itu. Nah, ini berupa yang kemungkinan ya yang bisa menggantikan PTM yang paling ideal seperti itu. Oke. Pak, tadi disampaikan juga sudah panjang lebar ya latar belakang. Pilihan tadi saya mendengar tadi, aduh, ini serba sulit Pak ya. Kita harus menerima kenyataan memang tidak semua orang tua memiliki kemampuan secara finansial. Betul. Tidak semua siswa memiliki perangkat yang mendukung. Betul. Ditambah lagi mungkin situasi kondisi teknologi itu sendiri. Iya. Belum lagi guru yang mungkin secara melek teknologi nggak semuanya. Tidak apalagi semua, usia betul. 50 ke atas. Nah, tetapi kita semua berharap bahwa pendidikan ini kemudian tidak dikorbankan dalam situasi yang seperti ini. Yeah. Solusi-solusi itu sebuah pilihan sulit. Nah, sekali lagi Pak, di antara dua pertimbangan antara PTM tatap muka, kemudian harus secara online kembali dengan interaktif dan sebagainya. Kalau mengambil sebuah pilihan yang sama-sama sulit di antara yang ini dengan yang satunya, berani nggak Pemko Banjarmasin tetap mengambil sebuah keputusan? Ini kalau saya pribadi punya pandangan, ngambil yang PTM aja misalnya. Karena tadi kan ada sudah riset yang dilakukan dari 35.000 populasi siswa yang ini ternyata cuma 0,0007%. Ini sangat sedikit.
Artinya kalau publik mendengar podcast ini, Iya. berani nggak pemerintah kota berkomitmen bahwa apapun yang terjadi kita akan tetap PTM misalnya gitu? Kalau wali kotanya saya mungkin Iya. Tapi kan wali kota berdasarkan petunjuk teknis dari dinas terkait juga dong. Iya, memang ini saya ambil pilihan. Tapi kalau saya berharap sih ya dialog. Sebenarnya Pak Wali, saya dengan Pak Mahli ya, kepala dinas kesehatan itu clear Pak. Semua pendapat kita hampir tidak ada yang ya. Bahwa pendidikan ini memang harus dilaksanakan terus menerus. Mungkin pilihannya. Kemarin kita sempat kita buat setting itu sampai 25% kehadiran siswa. Jadi kalau gawat kita turunkan tingkat kepadatannya. Ada simulasi plan. Iya, simulasi plan B. Jadi pernah sempat kita lontarkan itu. Tetapi yang menjadi permasalahan kalau sampai 25% itu bebannya di guru. Coba kita bayangin tuh. Satu guru dengan mata pelajaran yang sama, dia harus mengajar 4 kali. Nah, ini sekarang lagi bingung lagi jadi guru. Jadi kemarin itu kembali lagi ke 50 apapun kondisinya. Nah, tetapi kalau memang tadi saya katakan kondisi ini semakin beralot ya kita berharap sih semakin baik ya, tidak terjadi hal-hal lonjakan lagi. Pilihannya seperti tadi. Tetap PTM dengan jumlah kita tidak perlu harus terlampau idealis tentang siapa yang hadir berapa, tetapi anak masih tetap terjaga budaya sekolahnya terjaga. Ya, terus interaksi sosialnya juga terjaga. Ya, ini saya pikir itu pilihannya yang lebih bagus. Jadi nanti kita coba Pak. Makanya kan relaksasi yang diambil Pak Wali di bidang pendidikan ini ya luar biasa sebenarnya. Saya pikir juga ada risiko ya, memang ada risiko. Tetapi saya katakan kita bukan berarti mengorbankan anak-anak. Makanya kan kita punya plan atau maksudnya prasyarat yang juga kuat. Ya tadi kan saya katakan PTM itu dalam edaran yang saya berikan satu pertama. Sekolah ya tadi kan ketercapaian vaksinasi guru itu harus 80%. Nah, ini artinya kalau dalam 10 guru hanya ada 2 guru yang tidak tervaksinasi. Biasanya kalau SD kecil Pak itu jumlahnya 10 aja guru tuh. 6 guru kelas, 1 guru agama, 1 guru olahraga dan satunya kepala sekolahnya. Ya palingnya segitu DU 1. Nah, itu 10. Jadi setidaknya hanya ada 2 orang guru yang tidak tervaksinasi. Hari ini itu saya cek kembali di SM ada beberapa SD yang memang tidak lolos. Tadi baru di Kecamatan Banjarmasin Selatan itu yang tidak lolos karena memang kurang dari itu kurang dari 80 itu ada 12 sekolah dari sekitar 75 sekolah. 20 sekolah. Saya cek sedikit aja, ada yang 75%. Jadi mungkin dari 10 ada yang baru 70, ada 3 orang. 1 orang aja suruh vaksin, selesai balik lagi. Nah, artinya sudah lumayan. Posisi kita sudah cukup bagus ya. Nah, ini tetapi nanti itu yang berikutnya lagi adalah vaksinasi siswa. Iya. Ya, kita memang tidak berarti itu suatu kewajiban bukan, tapi kita dorong untuk bagaimana anak-anak juga mempunyai herd immunity atau kekebalan bersama dengan adanya vaksinasi ini. Nah, harapan kita memang nanti ini kalau bulan ini saya target 50%. Nah, posisi hari ini baru 44,73. Untuk para guru di seluruh untuk siswa. Siswa di dalam sasarannya. Dalam sasaran itu kita hampir 20.000. Ya, cukup besar juga. Kemarin kalau nggak salah 19.800 sekian. Yang dia umurnya 12 tahun ke atas. Nah, kita sudah 44, sekian persen itu. Nah, ini nanti di dalam akhir ini kan kita jalan terus ya. Kita masih kita harapan dalam bulan ini, akhir bulan ini pada posisi di atas 50%. Nah, bulan depannya kita akan seser di SD. Nah, sekarang saya sedang mengumpulkan ini. Nah, inilah saya pikir antisipasi yang harus kita lakukan. Artinya begini, COVID sudah melandai, guru-guru sudah tervaksinasi, anak-anak sudah tervaksinasi. Apalagi yang menghalangi PTM? Ada Pak. Varian baru. Nah ini yang bahaya. Ini kacau sudah ini. Aduh, jadi yang bahaya Pak. Jadi artinya Banjarmasin sebenarnya sudah menyiapkan sebaik mungkin ya terjadi PTM. Moga-moga ya varian baru itu tidak ada lah. Karena kalau saya melihat berkaca pemerintah pusat ya, kita bicara dalam konteks Indonesia betul. Ketika udah dinilai melandai, tiba-tiba muncul ledakan gelombang kedua, muncul lagi gelombang karena ada varian-varian baru. Ini ada varian MU lagi, varian apa dulu Simbada dan segala macam. Harus
booster lagi vaksinnya. Nah terus kapan kita sampai berhenti? Ini kan coba. Betul Pak. Iya. Ya, jadi makanya saya pikir memang itulah antisipasi. Makanya kemarin saya katakan kepada guru-guru ya, budaya sekolah yang saya katakan pemberlakuan protokol kesehatan dengan baik itu adalah menjadikan salah satu itu harga mati juga. Kalau itu saya katakan sebenarnya begini kan sih secara teoritis ya yang saya dapatkan sebenarnya. Vaksinasi itu ya masih nomor 2, yang nomor 1 sebenarnya kan protokol kesehatan sebenarnya kan. Gitu. Kalau anak-anak bisa jaga terus artinya memang kondisi masyarakat itu sudah mulai bisa membiasakan seperti itu, saya pikir moga-moga kita berharap baik. Tapi kalau varian baru yang datang ya. Nah itu kalau saya pribadi Pak sebenarnya saya bukan orang ahli kesehatan, tapi orang awam yang mencoba memberikan sebuah pandangan. Sebenarnya masyarakat itu akan terbentuk kekebalan imunitas secara alami kalau kita itu menerapkan protokol kesehatan, menerapkan pola hidup sehat, kemudian kita juga disiplin dengan selain protokol dari itu tadi, mungkin disiplin dengan menjaga keluarga juga ya. Artinya gini sih sebenarnya secara sederhananya, mau varian apapun, mau jenis apapun. Ketika dia masuk dan kemudian kita sudah membentuk kekebalan imunitas secara kolektif, mestinya sih itu enggak masalah ya. Lalu akhirnya muncul gini Pak ya, ini varian-varian yang punya, ya kita nggak bicara soal itu lagi. Tapi emang agak aneh ya kalau kita orang awam gitu ya. Ya itu tadi juga ya Pak ya, kalau varian itu muncul itu gimana ya nantinya. Terus kemudian dikondisikan lagi, COVID-nya naik lagi gitu, sebuah ironi juga. Tapi Pak, ini yang mungkin menjadi sebuah kegelisahan juga di masyarakat. Kita ini kan untuk berapa kali ini kan PPKM level 4 jilid atau 5 jilid ya, sampai ke level 3 kembali ke level 4. Ada indikator baru masalah vaksinasi. Tadi Bapak udah bicara soal vaksin yang sudah dicapai, saya pikir sudah sebuah angka yang cukup sangat progresif. Tapi situasi kondisinya gimana sebenarnya Pak? Vaksinnya sendiri kan sedia nggak sih? Terus kemudian bagaimana realisasinya? Yang saya baca di koran Radar juga hari ini kita mencoba untuk target 200 orang yang divaksin dalam sehari di puskesmas. Yang Bapak tahu vaksinnya bagaimana dan ada nggak sudah untuk sasaran para dunia pendidikan ini? Kalau gini ya, kalau hari ini kan saya update ya, saya sering dengan Pak Hali. Kita tersedia, Banjarmasin pada posisi siap untuk melaksanakan vaksinasi. Bahkan besok itu ada gerakan lagi di ini. Jadi bebas kita. Tetapi sebelumnya ini juga ada kendala. Karena kan ada keluhan pada waktu, kenapa? Kan saya cek ini. Kita evaluasi sekolah-sekolah terutama target vaksinasi guru-guru. Ini alasannya Pak, masih antri Pak. Belum ada vaksinnya Pak di puskesmas. Nah, ini kan terjadi juga gitu. Walaupun tidak hari ini ya, sebelumnya. Nah, memang kita harapan sih bahwa tadi saya katakan bahwa kalau vaksinasi ini jangan sampai terkendala pada waktu stok ini harusnya. Nah ini harusnya sebenarnya kan makanya kan kebijakan pemerintah ini harusnya yang diimbangin juga. Jadi jangan sampai antri vaksinnya di Banjarmasin. Betul. Ini kan jadikan kendala ya. Ada kata kalau kita bertemu dengan mungkin kepala dinas kesehatan mungkin tahu persis itu. Tetapi kenyataannya pernah kami punya laporan bahwa tadi guru-guru kenapa ketika saya tanya kok nggak vaksinasi? Ya memang tidak tersedia masih pas kosong. Nah ini yang menjadikan kendala. Tapi kalau hari ini ada yang baru nih. Hari ini di tempat di Pak Mahdi sendiri mereka membuka semuanya boleh vaksinasi. Cukup dia, apalagi kalau guru dan murid akan didahulukan. Jadi guru Pak itu boleh pakai surat keterangan di manakah puskesmasnya dia akan didahulukan. Tidak perlu antri kalau guru karena dia mendesak. Kalau nggak gitu PTM-nya yang akan tertunda. Ya itu maksud saya Pak. Artinya kan memang vaksinnya tersedia, betul. Tetapi juga kesempatan untuk vaksinnya nggak ada. Nah ini sekarang kan vaksinnya sudah ada, kesempatannya juga sudah Alhamdulillah dibuka. Artinya kan pemerintah sudah mendorong pemerintah kota ya untuk mendorong itu. Nah terus bicara soal vaksin Pak, ini kan siswa juga ditargetkan. Betul. Kita nggak bicara kemungkinan yang bisa terjadi di nextnya Pak ya, karena kalau bicara prediksi dengan kemungkinan terjadi itu bisa jadi banyak hal-hal yang baru muncul. Tapi dengan capaian vaksin guru, dengan capaian siswa, kan? Nah, lalu kemudian pembelajaran itu tidak ada alasan lagi secara tatap muka untuk kemudian diinikan. Secara perlahan bisa nggak Pak yang dibuat kebijakan 50% mungkin ditingkatkan menjadi misalnya berapa persen, jam pembelajaran ditingkatkan juga misalnya. Artinya new normal barunya ini benar-benar kembali ke semula tapi dengan yang
ada apa ya, ada pembatas-pembatasnya, itu nggak terlalu ini lagi, karena kan percuma juga PTM kalau ternyata kan begitu sulit ruang geraknya gitu. Betul. Jadi begini Mas, kalau kita mengacu ke SKB 4 Menteri, itu sebenarnya suatu daerah itu kalau dia sudah zonanya hijau dan kuning, itu cukup 2 bulan dia masa transisinya untuk 50%. Makanya kalau Banjarmasin ini, mohon maaf loh, saya berani ini memberikan rencana. Kalau Banjarmasin ini tetap pada zonanya kuning saja mungkin ya. Artinya secara global keseluruhan itu kuning, hijau dan kuning aja, tidak oranye dan merah ya. Artinya levelnya itu 1 dan 2 di tingkat resikonya itu 2 bulan ke depan saya berani jadi 100% atau mungkin 75% atau 100%. Berarti akhir tahun kita udah bisa tetap muka sampai akhir tahun bisa tetap muka. Tapi kan harapan tadi kita harus stabil ini, kondisi COVID ini stabil karena memang di dalam SKP 4 Menteri itu dimungkinkan seperti itu. Dan new normal itu memang gitu. Bahkan ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan. Memang tadi saya katakan kan capaian tadi target kita juga herd immunity di anak anggaplah 70%. Saya pikir saya masih punya optimisme dalam waktu ini anggaplah 2-3 bulan ke depan. Moga Mas, harapannya nih. Ini tanggung jawab bersama nih Pak. Betul. Jadi makanya kita makanya sekarang saya kampanye itu justru gini kepada orang tua nih, mungkin orang tua yang nanti ya ikut nimbrung sama kita ya jangan artinya dalam tanda petik kita justru mau ikut mendorong lah anak-anak karena ini Pak ternyata memang orang tua ini masih juga ada yang maju mundur nih anaknya tidak karena kan ada syaratnya persetujuan orang tua ya memang di sekolah-sekolah yang tadi saya katakan ya sekolah-sekolah yang mapan mereka hampir 100% dia menginginkan orang tua 100% tapi ada juga yang 40%. Ada juga Pak ya? Ada yang 40%, ada yang 30%. Persetujuan orang tuanya. Nah, saya bingung, apakah memang ini belum mendapatkan, ini memang tidak dapat, atau orang tuanya belum menyampaikan, menyampaikan persetujuan. Saya berharap orang tuanya belum menyampaikan persetujuan. Bukan karena memang nggak setuju Pak. Nggak setuju. Tapi karena belum mengembalikan formnya itu. Karena kan gini Mas, tidak semua orang tua bisa pakai link. Dia kan pakai link. Jadi beberapa orang tua itu belum ngambil Google Form. Nah, makanya ini harapan kita kalau memang tadi capaian vaksinasi guru juga sudah di atas 90% mungkin gitu, siswa 70% dan kondisi Covid melandai pada posisi level kuning dan hijau, kenapa tidak? Sebuah harapan yang tentu diinginkan semua masyarakat betul. Berarti ini ada tanggung jawab moral yang semua melekat kepada stakeholder pendidikan. Tidak hanya guru, tidak hanya dinas pendidikan, tetapi juga orang tua. Pak, pesan kepada orang tua Pak, tadi sudah disampaikan. Tetapi hal-hal yang paling penting yang harus diperhatikan orang tua ini apa? Dalam situasi-situasi supaya kita semua bisa mencapai target itu Pak. Saya pikir gini, pertama untuk capaian vaksinasi ya, ini motivasi dan saya pikir edukasi kita sama-sama. Memang di sekolahan kita sudah punya program itu. Edukasi anak-anak bahwa pentingnya vaksinasi itu bagaimana sebenarnya kan untuk tidak hanya menjaga dia pribadi tetapi menjaga komunitas. Nah, ini yang pertama. Terus kalau yang kedua, orang tua memang masih di dalam masa pandemi ini memang ada beberapa budaya sekolah yang dia bangun. Terutama tadi saya katakan menyediakan peralatan sendiri. Terus dia harus posisi sekarang anak-anak kan dia harus menyiapkan bekal dari rumah. Ini juga menjadikan kendala. Mohon maaf. Terkadang hal-hal kecil itu untuk anak-anak siswa, untuk anak-anak kelas rendah ya, kelas 1, kelas 2 atau anak-anak PAUD, ini bisa menjadikan kendala. Ketika dia misalnya membawa ini makanan ini ya, bekalnya berbeda dengan temannya, ini bisa menjadikan kendala anak-anak. Nah, ini hal-hal kecil yang harus mohon dipahami. Dan bisa tadi saya katakan orang tua juga bisa berbesar hati lah hal-hal ini. Jadi memang harus disiapkan itu. Nah ini yang untuk masa pandemi ya. Tapi nanti moga-moga di posisi ketika nanti posisi tadi Banjarmasin stabil pada posisi syukur-syukur jadi hijau. Ya itu kan nggak masalah kembali. Secara pribadi Pak, optimis tidak kita bisa nyampe pada level itu? Kalau saya optimis, gini. Kalau capaian gini ya, kalau saya optimisnya begini Mas. Satu, terutama begini. Capaian 70% herd immunity kepada siswa itu saya yakin bisa tembus. Ini permasalahan edukasi dan waktu aja. Sekarang posisi ya. Saya hanya melaksanakan baru 3 minggu loh Pak. 3 minggu ya. Vaksinasi 3 minggu itu terapanya sudah anggota 45%. Nah, jadi nanti akhir bulan ini saya akan 60 atau 50 tembus lebih dari 50%. Nah, dalam 2 bulan ke depannya saya akan sisir di sekolah-sekolah swasta. Ini sekarang sekolah swasta yang masih belum. Dan memang belum ada perhatian yang khusus. Kami masih nyediain pada posisi sekolah-sekolah negeri yang jumlahnya lebih banyak dan jumlah muridnya banyak. Nah, kalau itu yang terjadi,
Tadi saya katakan ya, syarat minimal herd immunity yang dikatakan di dalam pandemiologi, yang mungkin setidaknya 70% siswa itu dia tervaksinasi. Nah, saya yakin insya Allah PTM tetap terjaga. Kalau tadi kita bicara orang tua, siswa. Nah, sekarang saya tanya guru, Pak. Ya. Apa yang Bapak tangkap yang selama ini menjadi keluhan-keluhan paling dirasakan guru di masa pandemi sebelum PTM dan sekarang mau masuk ke masa PTM? Apa? Pak Tato, sebenarnya kalau kita dialog dengan guru, rata-rata guru justru menginginkan dia PTM. Kenapa? Tugas tidak PTM itu jauh lebih berat bagi guru. Coba kita bayangin saja. Kalau dia PJJ itu, pembelajaran jarak jauh, penugasan aja, absensinya itu dilihat satu persatu. Satu kelas dilihat satu persatu tuh. Checklistnya itu dengan ini satu persatu. Belum penugasan kan semua harus dibaca itu. Iya. Kalau kita selesaikan di kelas, itu tidak perlu harus dibaca. Guru cuma memberikan itu, hari itu juga kita selesaikan. Selesai. Iya. Ini enggak, semuanya dibaca. Dan bahkan saya mohon maaf, kebetulan istri saya juga orang guru itu. Ada sampai chatnya itu ribuan kali, itu belum dibukanya. Anak-anak coba bayangin itu. Kalau dia ngajar satu kelas saja udah berapa yang harus dia buka untuk di laptop itu untuk dan ini sangat memberatkan bagi guru-guru. Jadi sebenarnya justru guru ini, makanya kalau ditanya, wah rata-rata semua gitu. Ya mungkin, mohon maaf ya, mungkin ada beberapa 1-2 orang guru masih ada juga ya senang karena mungkin dia ketakutan tadi kan ya. Tetapi kalau posisinya seperti ini, saya yakin guru-guru justru mendukung. Jadi keluhannya mereka justru berat tugasnya itu. Apalagi tadi, kalau kita PTM semua sekarang ya, guru yang mengajar 24 jam sebenarnya tidak 24 jam, 48 jam. Kali duanya Pak. Kali keduanya. Karena kita hanya 50-50. Makanya saya nggak akan berlama-lama. Kemarin sudah ada yang ngeluh, Pak. Padahal saya ada dialog di MGMP, salah satu sekolah di SMP 6 kemarin. Ada yang ngeluh, Pak, saya mengajar 26 jam karena gurunya tidak ada di sekolah. Kewajibannya 24 jam. Coba ya, berarti kalau 26 jam 54 jam dia harus nyediain ngajar. Walaupun itu dipendekin ya, waktu durasinya dipendekin karena jumlahnya juga tidak banyak, tetapi konsentrasinya itu yang akan menjadikan masalah. Jadi inilah yang menjadikan beban-beban pada guru. Moga-moga tetap tadi Pak, atau harapan kita new normal itu akan terjadi. Jadi 2 bulan ini kita tunggu. Kalau akhir tahun ini mohon maaf Banjarmasin sudah tetap saja kuning dan hijau. Kita Januari siap-siap 100% ini. Nah, ini para orang tua nih harus benar-benar komit juga ini bersama-sama untuk mendukung agar bagaimana penyebaran angka kasus COVID ini tidak sampai kembali ke angka yang mengkhawatirkan. Caranya mudah kok Pak ya, cuman protokol kesehatan saja. Artinya selalu pakai masker, kemudian jaga jarak, menghindari kerumunan, cuci tangan, dan selalu menjaga imunitas kesehatan. Oke Pak, di luar dari konteks yang kita bicarakan, saya baru membaca tentang peraturan Menteri Pendidikan yang mengeluarkan kebijakan nomor 6 tahun 2021 terkait dengan penyaluran dana BOS. Ada ketentuan yang mau dibuat, tapi masih belum menjadi kebijakan ya, dan masih pro kontra terkait dengan adanya penyaluran dana BOS reguler bagi sekolah yang 3 tahun berturut-turut jumlah siswanya minimal 60. Kalau enggak 3 tahun berturut-turut jumlahnya mencapai minimal 60, maka dana BOS-nya akan diberhentikan. Di Banjarmasin, kalau ini diberlakukan, ada impact-nya nggak? Adakah sekolah yang memang siswanya masih di bawah? Ada ternyata Pak. Saya berpikir waktu menanya ini kayaknya nggak ada gitu. Ternyata ada Pak ya? Ada. Memang beberapa sekolah itu sebenarnya begini. Permasalahan itu terkait dengan SPM. Standar pelayanan minimal itu sebenarnya kelas kecil itu kan minimal 11. Jadi kelas kecil itu 10 tambah 1. Itu kelas kecil. Karena kan kita kalau ujian dulu kan pada waktu kita masih ujian nasional itu kelas kecil itu 11. 10 diisi. Nah, di dalam standar pelayanan minimal itu kelas itu di antara 11 anak sampai 28 anak, maksimal 32. Nah, ini sebenarnya gitu. Jadi kalau itu yang diberlakukan memang termasuk berdampak Banjarmasin, tapi tidak banyak ya. Sekolah yang kurang dari 60 tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Ada, tapi yang banyak itu berada di sekolah-sekolah swasta. Makanya kemarin saya juga mau memanggil sekolah-sekolah swasta untuk bagaimana dia kalau yang diayomi oleh yayasan yang sama, kenapa tidak merger? Karena kalau toh itu dipaksakan berdiri, itu perjalanannya juga akan kesulitan. Karena masih kurang dari tapi kalau sekolah-sekolah negeri, sebagian besar ya, saya menyebut sebagian mungkin 90%-an lebih itu dia sudah memenuhi SPM.
Ya. Ada memang beberapa sekolah itu di bawah 60, ya ini kita akan bina mereka. Ya, terutama nanti pada waktu ini PPDB, jadi itu nanti kita pakai yang disebut dengan masing gugus ya. Nah, gugus inilah yang akan mendistribusikan. Nah, ini kemarin jadi ada beberapa sekolah yang sudah kembali lagi menjadi mendapatkan sekolah anak-anak murid yang mapan ya untuk SPM. Jadi kalau dikatakan apakah dampak, memang betul ada di Banjarmasin. Ini yang kadang membingungkan Pak ya. Iya. Pemerintah pusat membuat kebijakan tanpa melihat realitas lapangan di daerah ya. Iya. Karena kan nggak bisa indikatornya itu dilihat dari Jakarta, dari Jawa. Waduh, sana orang ya. Yang impactnya itu kalau kita di Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Saya bayangkan bagaimana sekolah-sekolah kayak di pesisir Kota Baru, Tanah Bumbu, yang di pegunungan kayak Balangan, HST gitu ya. Itu sekolah-sekolah kecil banyak Pak. Itu makanya dia pakai saja pembelajarannya 2 kelas paralel, satu guru dengan mengajar 2 kelas, karena jumlahnya 4-5 orang. Iya. Ya mungkin itu perlu nanti adalah dialog panjang itu. Perlu mungkin masukan lah perlu. Saya pikir kebijakan itu tidak kalau kita masukkan tadi saya katakan di daerah-daerah yang ya seperti kita, saya pikir mesti banyak yang terdampak. Ya, Banjarmasin aja masih ada sekolah yang seperti itu, apalagi di daerah yang cukup jauh dari pusat kota. Oke, Pak, terakhir pertanyaan saya. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, bagaimana strategi, program, dan langkah yang akan dilakukan? Kita kesampingkan dulu pandemi, Pak. Apapun yang terjadi, tetapi sudahkah bersiap dengan apapun yang terjadi dalam situasi-situasi kontingensi agar memastikan dan menjamin pendidikan kita khususnya di Kota Banjarmasin untuk level yang menjadi kewenangan dinas itu jangan menjadi terjadi degradasi, kemerosotan dan lain sebagainya. Apa yang sudah dilakukan, dirancang itu, Pak? Ya, jadi rancang bangun kita gini. Saya pikir kan kita Banjarmasin ini salah satu barometer lah saya pikir ya. Kalau saya boleh klaim bahwa capaian-capaian ketercapaian akademik itu sebenarnya Banjarmasin selalu sudah mulai leading. Kalau diukur dari outputnya itu misalnya kalau ujian nasional beberapa tahun yang kemarin. Nah sekarang tidak ada lagi itu. Jadi kan sekarang ini dengan masalah kan tidak ada lagi ukuran yang bersama itu. Assessment sekarang Pak. Iya sekarang ini yang kita ambil adalah mereka itu mengukur sekolahannya bukan mengukur siswanya. Nah di proses di sekolahan ini atau standar mutu ini apa. Nah, oleh itu kita sih mencoba untuk membuat ini. Salah satunya adalah bagaimana yang digulirkan oleh Kementerian Sekolah Penggerak. Program Sekolah Penggerak ini memang lagi maju ini, Mas. Jadi memacu bagaimana sekolah ini bergeser menjadi kualitas itu. Memang agak muluk-muluk, mohon maaf tanda petik. Kenapa enggak muluk-muluk? Ya, di Banjarmasin ini pertama senang ini yang dapatkan program. Tapi ketika dia mendapatkan program, waduh, berat benar. Karena maksudnya kan tuntutannya besar. Nah ini kan memang tadi saya katakan kalau kita ingin maju ya kita harus atmosfernya dibangun. Nah atmosfer ini yang kita bangun. Atmosfer sekolah penggerak ini dengan banyaknya tuntutan dan juga pembelajaran yang bervariasi. Dan tadi saya katakan pembelajaran yang berbasis blended learning. Pembelajaran campuran antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran IT berbasis IT. Dan inilah yang saya katakan ini yang lagi sekarang ini semua MGMP dia harus mempunyai tadi saya katakan peningkatan kualitas pembelajarannya bergeser jadi pembelajaran yang tadi saya katakan hanya berfokus pada PTM misalnya gitu atau mungkin pembelajaran PJJ yang tidak berbasis pembelajaran interaktif. Nah ini yang saya inginkan bahwa setidaknya guru itu mempunyai kemampuan itu. Nah ini untuk mengantisipasi itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu saya katakan selain atmosfer berkembang yang harus kita ciptakan. Yang kedua adalah bagaimana sarana prasarana. Kami masih nggak mengakui Pak, untuk di sekolah dasar itu sarana prasarana sekolah ini masih jauh dari ideal. Artinya begini, capaiannya belum sampai anggaplah mungkin 80%. Hampir kalau saya nyebutin yang baik itu yang mapan itu 60% di Banjarmasin. Ini menjadikan kendala kita. Kenapa seperti itu? Karena SDSD itu kan dibangun SD Impres yang dibangun pada tahun 70-an. Sekarang posisinya sudah berapa? Hampir 50 tahun sudah dia mempunyai kemampuan. Sehingga apa? Kualitas sarana prasarananya sangat jauh dari yang gitu kan. Kalau di SMP sudah luar biasa. Saya bisa kira kalau SMP di Banjarmasin luar biasa. Jadi artinya
sarana prasarana yang dibangun itu sudah nggak menjadi masalah. Nah inilah yang menjadikan PR ke depan ini. Kami sih sudah punya ini ya, sudah punya rancang bangun itu karena dengan Dapodik yang kuat, yang dengan sistem Takola ya. Ini sebuah sistem ini Pak, aplikasi untuk sarana prasarana itu Takola, kita sebut dengan itu. Ya, tata kelola SD ini. Ini kita akan coba untuk memberikan, tadi saya katakan menyusun sekolah-sekolah itu untuk menggeser mereka. Disparitas kualitas terutama adalah sarana prasarana itu harus berimbang. Yang selama ini mohon maaf memang kita masih belum menemukan itu. Nah, makanya sekarang sekolah-sekolah yang di pinggiran tuh banyak diperhatikan. Hari ini saya baru saja di SDN Kelayan 13, Kelayan Timur 13, ujung. Ujung sana. Dan alhamdulillah sekolahnya, alhamdulillah. Walaupun tidak tanda petik ya seperti ideal, tetapi muridnya masih 150-an. Wow. Wah, Banyak itu. masih lumayan. Nah, kenapa? Karena aksesnya ternyata sudah dibangun. Iya. Jadi aksesnya sudah dibangun. Nah, seperti itu. Pak, Ya. ini pertanyaan benar-benar pamungkas. Yes. Bapak pelaku pendidikan, Betul. orang yang berkecimpung dalam pengelolaan tata kelola pendidikan, sistem kurikulum dan segala macam. Apa yang menjadi persoalan mendasar pendidikan Indonesia secara umum, ya, yang itu membuat kita ini menjadi negara yang sulit, bukan sulit sih sebenarnya, agak lambat bersaing dengan negara-negara yang mungkin dulunya itu di bawah kita kayak Malaysia, Betul. Vietnam, Thailand, Kamboja, Laos, yang mungkin mereka justru malah leading lebih jauh dari kita. Ya. Dan itu persoalan dasarnya apa dan apa yang harus dilakukan, Pak? Kira-kira. Satu yang dengan kita ya kalau kita mau jujur, atmosfer berkembang. Jadi tingkat persaingan kita ini agak lemes. Kenapa agak lemes? Karena memang harusnya banyak hal yang bisa digunakan untuk anak-anak dimotivasi untuk berkembang lebih kuat, guru-guru untuk berkembang lebih kuat. Nah ini yang mohon maaf ya kalau kita bahasanya di Indonesia memang atmosfernya perlu ditingkatkan. Itu satu. Yang kedua adalah sarana prasarana. Jadi dana yang 20% dalam petik ini tidak boleh teroristis. Itu hanya teoritisnya aja, tapi kenyataannya tidak sampai 20%. Nah, ini harusnya kita tembus, Pak. Dan memang ini kendalanya memang kemampuan ekonomi daerah juga akhirnya ya, keuangan daerah juga ya. Nah, andai kata dana yang 20% ini betul-betul murni digunakan untuk pendidikan, saya pikir ini akan memacu ya untuk kualitas pendidikan. Tapi satu dulu atmosfernya harus diciptakan. Ya. Pengaruh nggak Pak bahwa ganti kebijakan, ganti menteri, ganti itu salah satunya. Kurikulumnya ganti-ganti terus. Itu salah satunya. Ya, kalau kita mau jujur itu salah satunya. Ya. Betul. Baik, pemirsa podcast Radar Banjarmasin, cukup banyak tadi perbincangan saya dengan Pak Toto ya. Ini Toto brother ya. Ya kita banyak mengupas tentang apa dan bagaimana situasi dan dilema yang dihadapi, kondisi yang dirasakan, termasuk juga persoalan-persoalan yang selama ini mungkin tidak terungkap ke publik. Betul. Semua sudah disampaikan oleh Pak Toto dan semua tentu menginginkan kita masih bisa melanjutkan program tatap muka secara offline. Tetapi itu nggak bisa dilakukan kalau tidak ada dukungan secara serius dan penuh dari stakeholder pendidikan, terutama juga para orang tua dan para siswa sendiri. Baik Pak Toto, terima kasih bincang kita hari ini sangat luar biasa. Saya pengen banyak sebenarnya mengupas lagi tentang pendidikan karena kalau ketemu dengan para pelaku pendidikan ini jadi semangat nih Pak. Ya. Alhamdulillah. Jadi semangat pengen tahu bagaimana persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam dunia pendidikan. Karena ini menjadi concern media juga untuk mendorong agar dunia pendidikan ini maju karena ini outputnya juga terhadap bangsa ke depannya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak Toto di segala kesibukannya sudah berkenan hadir ya. 3 kali kita mencoba mengundang dan akhirnya alhamdulillah Pak Toto bisa hadir di ruang ini bersama saya. Kita diskusi banyak bincang tentang dunia pendidikan. Kita ketemu lagi dalam podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.